Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan bahas mengenai dinamika dan prospek dunia peternakan. Jadi, pada saat ini akan dibahas bagaimana dinamika dunia peternakan terutama di Indonesia dan juga prospek dari dunia peternakan ke depannya. Jadi, nanti akan kita bahas semua itu pada materi yang akan kita bahas pada saat ini. Produk peternakan merupakan bahan pangan sumber protein hewani yang tidak tergantikan oleh produk pertanian dan sintesis lainnya. Jadi produk peternakan ini betul-betul sangat penting ya bagi hidup manusia karena dia merupakan sumber pangan yang proteinnya itu terutama ya protein hewani itu tidak bisa digantikan oleh produk-produk tanaman yang berasal dari produk pertanian, bahkan bahan sintesis lainnya atau produk sintesis lainnya. Jadi hal ini menegaskan bahwasanya peternakan itu memiliki posisi yang sangat strategis dan sangat penting untuk kehidupan manusia sehingga prospeknya cukup baik untuk kedepannya ya. Protein hewani asal ternak merupakan sumber asam-asam amino esensial yang sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama balita, karena akan mempengaruhi intelijensi quotient atau IQ serta kesehatan manusia. Jadi protein hewani asal ternak itu di dalamnya juga terkandung asam-asam amino yang esensial, asam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kenapa asam amino esensial ya? Karena asam-asam amino esensial ini tidak dapat dibentuk oleh tubuh. Jadi kalau tubuh kita membutuhkan asam amino esensial, ada yang bisa dibentuk oleh tubuh, ada juga yang tidak dapat dibentuk oleh tubuh, sehingga perlu disuplai dari bahan makanan ya, bahan makanan yang mengandung asam amino esensial. Karena itu penting kita konsumsi karena tubuh tidak bisa membentuk itu. Dan protein hewani tersebut dan asam amino esensial tersebut juga akan mempengaruhi dari IQ ya, terutama balita ini sangat butuh suplai makanan yang bergizi tinggi karena itu akan mempengaruhi IQ-nya, begitu juga dengan pertumbuhan badannya. Konsumsi protein hewani masyarakat Indonesia masih jauh di bawah kebutuhan gizi normal, sehingga tidak heran jika indeks pembangunan manusia atau masyarakat Indonesia ya berada pada peringkat 107 dari 177 negara ya, hanya sedikit di atas Vietnam. Itu tahun 2011. Kita tahu sendiri Vietnam saat ini sudah berkembang sangat pesat ya. Saya juga belum update ini terakhir bagaimana kita di posisi berapa, tapi Vietnam juga cukup tinggi perkembangannya. Mungkin Vietnam sekarang sudah di atas kita. Ini tahun 2011. Jadi di tahun 2011 posisi kita di sini ya hampir separuh ya. Hampir separuh, di bawah separuh lagi. Di bawah standar berarti ya. Konsumsi protein hewani kita masih cukup rendah. Bermasalah produksi ternak Indonesia terutama daging menyebabkan terjadinya kenaikan impor daging sapi potong yang telah mencapai 35% produksi dalam negeri. Jadi sebenarnya ini ya kebutuhan protein hewani kita, kebutuhan daging kita itu konsumsinya itu masih rendah ya. Bahkan di negara-negara ASEAN kita masih rendah. Tapi ternyata walaupun konsumsinya masih rendah, produksi dagingnya itu Indonesia itu belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan rendah itu belum juga terpenuhi, hanya mengandalkan peternakan di lokal kita atau peternakan Indonesia kita, sehingga masih mengandalkan impor daging sapi ya, impor daging sapi atau
bahkan mungkin sapi hidup yang akan jadi bakalan itu masih cukup tinggi ya, sehingga kita perlu pikirkan bagaimana caranya supaya kita bisa swasembada daging. Ya, kita ketahui sendiri swasembada daging sudah beberapa kali dicanangkan oleh pemerintah, namun hingga saat ini masih belum dapat terpenuhi. 95% ternak besar Indonesia adalah ternak rakyat yang dipelihara apa adanya tetapi sangat potensial. Ya, jadi mayoritas usaha ternak sapi potong atau ternak besar ya, ternak besar itu ternak sapi, ternak kerbau, itu masih berupa peternakan rakyat yang dipelihara apa adanya atau masih dalam bentuk usaha sambilan, tidak ada perkembangan. Walaupun sebenarnya usaha ini sangat potensial, mengingat seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwasanya pemenuhan daging ya, untuk daging sendiri itu merupakan sumber bahan pangan yang sangat penting dan tidak tergantikan. Jadi potensi atau peluangnya sebenarnya masih sangat tinggi untuk dikembangkan di Indonesia. Terkendalanya pengembangan ternak rakyat itu tadi ya, karena dia masih dipelihara apa adanya atau masih dalam usaha sambilan, usahanya juga masih dalam bentuk tradisional, baik semi intensif atau ekstensif ya. Jadi ini ada ya, peternakan itu ya, ternak itu ada 3 kategori ya, intensif, semi intensif, dan ekstensif. Kalau intensif itu ya betul-betul serius ya, dikelola, ternak dikandangkan, diberi pakan yang baik. Jadi ternak itu hanya terkonsentrasinya di kandang aja kebutuhan hidupnya. Itu yang intensif. Ada juga semi intensif. Kalau semi intensif itu dia terkadang dikandangkan, bisa juga di beberapa atau di malam dikandangkan misalnya ya, siangnya nanti digembalakan atau di luar. Kalau ekstensif dia tidak ada pakai sama sekali kandang, dia betul-betul di luar aja, makannya pun terserah, makan apa aja yang ada dia di sekitarnya. Kawin pun seperti itu, tidak terkontrol ya, bisa kawin bebas aja dengan ternak pejantan yang lain. Tidak apa ya, manajemen dari peternaknya minim sekali. Jadi kalau di Indonesia itu ternak rakyat itu dia kisarannya masih jarang yang intensif ya, lebih banyak semi intensif, kategori semi intensif, dan ternak ekstensif atau di luar. Terkendalanya perkembangan ternak rakyat disebabkan oleh yang pertama, peternak kekurangan modal sehingga sulit menjangkau dan menjalankan teknologi baru. Di samping sarana dan prasarana jauh dari jangkauan peternak kecil. Banyak program-program pemerintah atau lembaga lainnya yang tidak tepat sasaran. Jadi ini sebenarnya masalah klasik di Indonesia, yaitu modal ya, kekurangan modal.